Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Tentunya anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak hebat, hari Kamis ini kita akan belajar PAK dan budi pekerti untuk tematik besok ya. Kemudian hari ini kita akan belajar pelajaran 17 yaitu tanda salib. Dengan halaman e-book nanti halaman 145 sampai 157. Hari Kamis 10 Maret 2022. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu mengenal doa-doa harian sebagai ungkapan iman kepada Allah. Tujuan pembelajaran kita memahami arti membuat tanda salib untuk memuliakan Allah, Tritunggal, dan mengenang pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Karakter yang akan kita capai adalah celebration, semakin hidup, beriman, dan berpengharapan. Nah, kemudian peta konsep kita yang pertama, arti tanda salib, kemudian isi doa tanda salib, dan membaca kitab suci Lukas bab 23 ayat 33 sampai 49. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi teladan kepada kami dengan rela menderita dan wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan mengawalinya. Setelah berdoa, kita akan mengawali dengan lagu Kasih Ibu. Tentunya anak-anak semua sudah mengenal ya. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, anak-anak, untuk lebihnya, lebih enak lagi supaya anak-anak lebih menghayati lagu Kasih Ibu, kita akan melihat videonya ya. Anak-anak resapi, anak-anak lihat. Nah, silakan menyaksikan video lagu Kasih Ibu.
di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Setelah anak-anak melihat video kasih ibu, kita lihat ya anak-anak, mari kita mengamati. Ini ada sebuah gambar, ini juga ada gambar. Kira-kira gambar yang pertama lagi ngapain ya? Betul, ini lagi belajar dengan ibunya. Kemudian gambar yang satunya sedang di sekolah bersama ibu gurunya. Kita baca ya. Di sekitar kita ada banyak orang yang telah berkorban untuk kita. Ibu yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan membesarkan kita. Guru yang dengan sabar setia mengajar serta mendidik kita di sekolah. Teman-teman yang menemani kita saat bermain dan belajar bersama. Nah, anak-anak hebat ternyata banyak sekali ya di sekitar kita yang sangat menyayangi kita. Ibu, ibu guru, teman-teman, dan orang yang di sekitar kita. Nah, anak-anak hebat, ini lihat ya, untuk yang pertama kita akan melihat kisah Yesus. Kisah Yesus yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Nih gambar Yesus ketika Yesus dijatuhi hukuman mati. Ini ya teman-teman hebat ya. Nah kemudian Pilatus menyerahkan Yesus kepada prajurit dan mereka membawa dia untuk dihukum mati. Yesus dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Ia rela disalibkan untuk menebus dosa manusia. Nah anak-anak, ini adalah ketika Yesus dijatuhi hukuman mati. Pilatus mencerahkan Yesus kepada prajurit-prajuritnya. Yesus rela disalib untuk menebus dosa manusia. Kemudian yang kedua, Yesus jatuh saat memanggul salib. Nah ini dia gambar ketika Yesus jatuh saat memanggul salib. Perjalanan Yesus ke Golgota semakin lama, semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat, dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Nah, Yesus jatuh saat memanggul salib. Begitu berat beban yang dibawa oleh Yesus. Kemudian yang ketiga, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Nah, ini ketika Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan seorang laki-laki yang bernama Simon yang berasal dari Kirene. Ia datang dari desa dan mau pergi ke kota. Mereka menarik dia dan memaksanya untuk mengambil Yesus dari kayu salib yang sedang dipikulnya. Lalu mereka menyuruh dia memanggul kayu salib itu dan berjalan di belakang Yesus. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Simon dari Kirene memanggul salib Yesus dan berjalan di belakang Yesus. Kemudian yang keempat, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Ia disalibkan di bukit Golgota. Di atas kayu salib tertulis INRI. Arti kata-kata ini adalah inilah raja orang Yahudi. Yesus berdoa untuk prajurit-prajurit itu dan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah anak-anak, meskipun Yesus disalib, Yesus masih berdoa untuk prajurit-prajurit yang telah menyalibkannya. Nah anak-anak hebat, kita akan mendalami di manakah Yesus disalibkan. Betul, Yesus disalibkan di bukit Golgota. Siapa yang membantu Yesus memanggul salib? Siapa? Yang dari Kirene? Simon, betul. Apa tulisan yang ada pada salib Yesus? Apa ya? Besar atas ini. INRI. Tuliskan doa Yesus untuk para prajurit. Masih ingat doa Yesus untuk para prajurit yang telah menyalibkan Yesus? Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, mengapa Yesus rela disalibkan? Karena Yesus akan menebus dosa manusia. Nah, anak-anak hebat, Yesus disalibkan bukan karena kesalahannya. Yesus disalib untuk kita, karena Ia begitu mencintai kita. Ketika disalib, Yesus masih mau mengampuni para prajurit yang menyalibkannya dengan berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan kepada penjahat yang juga disalibkan di sebelah kanannya, Yesus berjanji bahwa hari ini juga ia akan bersama Yesus di Firdaus. Yesus mengampuni setiap manusia yang mau bertobat.
Semua kejadian pada saat Yesus disalib membuat banyak orang menyesal. Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Maka salib penting sekali artinya bagi semua orang Katolik, karena dengan salib umat manusia diselamatkan. Nah, anak-anak, mari kita peragakan untuk membuat tanda salib. Membuat tanda salib ajakan Bapak Paus. Tangan di dahi mengatakan dalam nama Bapa, tangan di dada mengatakan dan Putra, tangan di pundak kiri ke kanan mengatakan dan Roh Kudus, tangan terkatup di depan dan mengatakan amin. Jadi begini nak, mari kita praktekkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Begitulah membuat tanda salib untuk umat Katolik yang diajarkan oleh ajakan Bapak Paus. Nah, anak-anak hebat, membuat tanda salib dimulai dengan meletakkan tangan kanan di dahi sambil mengucapkan dalam nama Bapa. Kemudian tangan kanan ke dada sambil mengucapkan dan Putra. Dan tangan kanan pindah ke pundak kiri dengan mengucapkan dan Roh Kudus. Terakhir, tangan terkatup di depan dada mengatakan amin. Membuat tanda salib berarti kita mengakui dan memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Membuat tanda salib juga berarti kita mengenangkan cinta Yesus yang rela menderita dan wafat di salib untuk menebus dosa manusia. Dengan tanda salib kita diajak untuk meneladan Tuhan Yesus dengan selalu berbuat baik kepada siapapun dengan sikap tulus, sabar, tabah, serta rela berkorban bagi sesama. Nah, anak-anak, mari kita renungkan, pernahkah kita semua membantu sesama kita yang menderita? Anak-anak hebat, rangkuman hari ini, orang Katolik membuka dan menutup doa dengan tanda salib. Membuat tanda salib berarti memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Membuat tanda salib juga berarti mengenangkan Yesus yang wafat di salib. Membuat tanda salib harus keluar dari hati yang paling dalam, karena merupakan ungkapan iman, cinta, harapan kepada Yesus. Membuat tanda salib harus dengan sikap hormat, sopan, dan tidak boleh main-main. Nah, anak-anak hebat, terima kasih sudah belajar hari ini. Mari kita praktekkan dari hati kita sebagai umat Katolik, yaitu membuat tanda salib sebelum dan sesudah berdoa. Anak-anak, mari kita teladan Yesus yang telah mengampuni dosa-dosa kita dan rela disalibkan. Mari kita berdoa anak-anak untuk menutup pembelajaran berikut ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas pengorbanan dan cinta-Mu kepada kami. Bantulah kami untuk selalu berdoa dan menghormati salib-Mu. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak hebat, jangan lupa persiapkan PTS semester genap dengan baik dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu Guru. Tugas-tugas yang belum selesai tolong segera dikirimkan ya. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar. Jaga kesehatan. Tuhan